Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Gambiran Gengs. Ya, di sini kami akan membahas tentang praktikum, membuat video tentang pembahasan praktikum MySQL Database Unit 1, yang dimana kita di sini akan berfokus pada operasi gabungan CRUD. Dan di sini dari praktikum ini ada beberapa poin-poin, yaitu untuk pembuatan database, pembuatan tabel, create, read, update, dan delete. Nah, di sini sebenarnya fokus dari praktikum ini adalah untuk merekayasa tabel, database, dan isi tabel. Sebelumnya, saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sony Laksono. Dan saya Radit Pasiwan Mangkuardana. Dan saya Muhammad Khairul Firnanda. Kami dari kelompok 9, Gambiran Gengs, akan melakukan praktikum ini. Nah, yang pertama kita akan melakukan persiapan. Langsung saja kita melakukan persiapan. Nah, di sini kita masuk ke poin persiapan. Nah, di sini kita disuruh membuat database dengan nama toko online DB dan jalankan SQL script berikut. Di sini SQL script-nya untuk membuat tabel. Langsung saja eksekusi di MySQL. Di sini kita akan buat skema baru atau database baru. Namanya toko online DB. Lalu kita apply. Nah, di sini sudah, lalu kita apply lagi. Finish. Nah, pastikan database yang kita pakai itu sudah di set as default schema atau sudah di set default database menjadi default database. Nah, fungsinya untuk membelokkan semua outputnya nanti, output dari input ke sini. Jadi dia tidak kemana-mana selain ke database default kita. Nah, kita sudah save. Sini kita bikin query-nya. Kita save dulu untuk query-nya. Kita save sebagai praktikum unit 1. Nah, sebenarnya bebas untuk penambahannya, tapi di sini saya pakai praktikum unit 1, kita save. Nah, di sini saya akan membuat query buat tabelnya. Nah, di sini saya sudah membuat ini apa namanya query-nya. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung bikin query, lalu saya lanjutkan saja ya kalau setiap query sudah dijalankan karena memakan waktu yang cukup lama banget kalau saya harus ngetik ya. Karena terlepas dari error juga. Di sini saya akan langsung jalankan saja untuk tes apakah tabel sudah terbuat. Di sini kita akan mencek apakah tabel tadi sudah terbuat ya. Nah, di sini kalau sudah raw apa efektif di sini berarti tabelnya sudah terbuat dan kita bisa tes dengan cara select tentang from penjualan produk tidak dua. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah tabel tersebut sudah terpakai apa belum dengan menggunakan select from penjualan produk, yang dimana di sini artinya kita memilih dari penjualan produk apakah di sini tabelnya sudah terbuat atau belum. Dari eksekusi. Nah, di sini tabelnya sudah terbuat. Di sini ada ID nama produk sesuai dengan query-nya tadi, nama produk, kategori produk, harga, jumlah terjual, rating, tanggal penjualan, dan kota pembeli. Di sini untuk persiapan pembuatan tabel sudah terpenuhi. Saya lanjut ke ini tugas pertama. Tugas pertama yaitu adalah pembuatan data baru atau create. Nah, di sini kita disuruh menambahkan 3 produk berikut ke dalam tabel penjualan produk yang bernama kamera mirrorless, kategori elektronik harga 7.500.000, terjual dengan 8 dengan rating 4,7 dengan tanggal penjualan sekian dan kota Jakarta. Nah, saya akan membuat data ini ke dalam saya akan menambahkan data ini ke dalam ini tadi ke dalam apa namanya ke dalam tabel kita tadi. Langsung saja. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk menambahkan datanya. Kita akan masukkan query-nya dulu ya. Di sini ya saya akan skip untuk pemasukan query agar tidak memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini saya sudah memasukkan query-nya. Di sini insert into penjualan produk yang
Saya akan menjelaskan bagaimana query berjalan. Insert into penjualan produk ini maksudnya dimasukkan ke dalam penjualan produk dengan ini nama produk, kategori produk, harga, jumlah terjual, rating, tanggal penjualan, dan kota pembeli. Dengan values data ini, seperti ini. Nah, data ini saya ambil dari tugas praktikum ini. Saya sesuaikan dengan ini, saya masukkan ke sini. Nah, setelah kita memasukkan ini, kita akan mengecek kita akan memasukkan data ini ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Kita langsung eksekusi saja. Kita save, lalu kita eksekusi. Nah, untuk melihat apakah data ini sudah tereksekusi, apakah sudah masuk apa belum, kita menggunakan select from penjualan produk. Yang ini kita salin aja biar cepat. Copy. Lalu kita titik 2. Nah, di sini kita akan mencoba mengecek apakah tadi sudah masuk atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data ini sudah kita berhasil masuk ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi dengan nama produk kamera wireless, celana jeans, dan blender. Kategori produk elektronik, fashion, peralatan rumah tangga dengan harga sekian, jumlah terjual sekian, rating sekian, tanggal penjualan sekian, dan kota pembeli ada Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk praktikum tugas nomor 1 sudah selesai, saya akan lanjut ke tugas praktikum nomor 2. Di sini nomor 2 kita disuruh untuk mengambil data. Menampilkan produk dengan kriteria sebagai berikut, yaitu dari kategori elektronik, terjual lebih dari 10 unit, rating minimal 4.5 dan urutan berdasarkan tertinggi ke terendah. Kita langsung saja buat query-nya. Oh ya, di sini saya akan skip lagi buat pembuatan query-nya karena memakan waktu cukup lama juga, jadi saya akan tampilkan nanti kalau query-nya. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya ya. Di sini kita akan mengambil data dari tabel ini tadi dengan di sini select from penjualan produk. Saya memilih dari penjualan produk di mana kategori produk elektronik dan jumlah terjualnya lebih dari 10 dengan rating lebih dari 4/5. Order by harga Dex. Nah, di sini kalau kita coba jalankan. Nah, dia tidak muncul apa-apa. Dia di sini tidak muncul apa-apa. Dan di sini tidak muncul apa-apa karena kita bisa lihat bahwa jumlah terjual itu 10. Sementara dari tabel yang kita masukkan tadi, dari kategori elektronik cuma 1 dan dia hanya memiliki jumlah terjual 8. Nah, ketika kita memanggil jumlah terjual lebih dari 10, ini tidak bisa tampil karena dia tidak ada data yang menunjukkan bahwa dia itu jumlah terjualnya itu lebih dari 10 karena memang ini terjualnya cuma 8. Nah, solusinya kita akan membuat data baru lagi dan kita akan masukkan ke dalam tabel tersebut ya untuk agar ini nanti bisa digunakan dan tampil di sini. Saya akan membuat tabel data barunya ya di sini. Oke, langsung saja kita akan bikin datanya. Kita copy ini saja biar cepat. Kita edit saja dengan nama smartphone. Kategori elektronik dengan harga 2 juta saja. 2 juta dengan total penjualan kita isi 15 dengan rating 4,8, tanggal penjualan 12 dan kota sama Jakarta saja. Nah, di sini cara untuk eksekusi ininya kita berikan titik 2 di sini yaitu mengakhiri sentence dan kita jalankan. Nah, kenapa saya tidak mengikutkan ini? Karena jika saya ikutkan dari bawah, maka data ini tadi akan tercopy paste ke sini ke dalam tabel ini tadi. Dia akan copy paste masuk lagi ke dalam tabel dan akan membuat tabel ini tadi ada duplikatnya. Di sini saya menghindari duplikasi dengan cara membuat data baru di atas sendiri dan saya masukkan ke insert into ini. Kita coba jalankan.
Nah, kita select from product, kita coba ya ini tadi, menjalankan ini. Nah, di sini sudah tampil di mana produk yang baru kita masukkan tadi yaitu dengan nama smartphone dan kategori elektronik. Di sini muncul dia nama produknya smartphone dengan kategori produk elektronik dengan harga 2 jutaan, jumlah terjual 15. Nah, kenapa ini muncul kok sedangkan yang tadi tidak? Karena jumlah terjual di sini ada 15. Nah, dia memenuhi kriteria dari query ini yang dia akan menampilkan jika jumlah terjualnya itu adalah lebih dari 10. Itu adalah solusi untuk menggunakan select from dengan ya ini tadi dari soalnya itu dia mengharuskan kita untuk menampilkan data dengan kategori terjual lebih dari 10 unit. Sementara di perintah ini dia tidak ada barang dengan kategori terjual lebih dari 10 penjualan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ini ketiga. Di sini kita akan lanjut ke tugas ketiga yaitu memperbarui data atau update. Di sini penjelasan dan pembimbingan query akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Devan. Oke teman-teman, di sini saya akan men-switch tugas yang sudah dikerjakan oleh Mas Sony. Perkenalkan nama saya Mas Devan Mangkuardana dari TRK 1B dari kelompok 9 Gambiran Gengs. Di sini saya akan menjelaskan update. Nah, update ya teman-teman. Apa sih itu update ya? Seperti namanya ya, update itu kita mengupdate barang-barang atau kategori-kategori produk yang notabene akan kita updatekan. Misalnya kita perbarui lah lebih lebih enaknya. Nah, sebelum itu saya akan membuat eh, codingannya atau query-querynya. Oke teman-teman, tadi saya jeda karena terlalu lama ya takutnya, biar tidak memakan waktu yang cukup lama juga. Saya akan menjelaskan di sini yaitu tentang update. Apa sih update itu? Seperti namanya yang sudah saya jelaskan tadi, update itu adalah bentuk untuk kita memperbarui suatu data dari produk. Contohnya di sini adalah produk yang mau kita perbarui yaitu fashion. Update penjualan produk. Jadi kita mau update penjualan produk yang ada di sini. Lalu set harga. Nah, set harga ini kita mengeset harga kali 10%. 1,10 itu 1,10 itu artinya 10%. Jadi dengan harga yang bentar, saya akan tunjukkan dulu harga awalnya. Aha. Nah, harga awalnya tak ini itu berapa? 250.000. 250.000. Celana dengan kategori fashion dan celana jeans. Nah, ini nama produk, ini yang namanya yaitu produk yang akan kita apa ya bahasanya enaknya? Yang mau kita perbarui lah, kita perbarui, kita rubah ini dengan set rating yang tadinya 4,2, 4 atau 4,2 akan kita rubah menjadi 4,5. Nah, fungsinya apa sih untuk ini? Jadi kalau misalnya kita ada barang-barang kalau kita membuat platform e-commerce itu biasanya kan ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai atau bahkan merating suatu barang atau suatu produk itu jelek. Nah, jelek atau buruk itu kita buat barang ini naik berarti sama dengan banyak nih yang merating dia dengan angka yang tinggi, banyak yang suka lah. Lalu dengan harga kita juga mau naikkan 10%. Kenapa saya harus dengan 10%? Karena mungkin dari pihak eh, ya normalnya orang jualan ya guys, banyak yang beli, wah kita naikkan aja lah harganya karena banyak yang suka. Kita naikkan. Nah, gimana sih caranya? Ini tadi sudah saya query-kan.
sudah saya input beberapa bahasa-bahasanya, beberapa perintah-perintahnya. Oke teman-teman, kita akan coba execute. Tadi kameranya mati guys, kita ulang. Nah, lihat, ini kan hijau. Terus kita cek dulu, tadi kan sudah saya kasih tunjuk ya, harga sama ratingnya awalnya tadi sebelum kita update tadi. Nah, lihat harganya berubah kan, lalu ratingnya juga berubah, yaitu 4.5 yang tadinya 4.2. Nah, secara bahasanya ya update, seperti bahasanya ya, update itu memperbarui, kita memperbarui data yang ada di produk kita, data-data produk ini, penjualan produk, dari mulai bisa dari kotanya, bisa dari tanggal, rating, jumlah bahkan, dan harga, atau bahkan kita bisa buat mereka lebih rendah, bisa juga. Cuman kita di sini akan menaikkan rating dan harganya cuy. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan delete yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Khoirul Nisa. Ya, di sini saya ingin melanjutkan tugas nomor 4 yaitu menghapus data atau delete. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Firnanda dari kelompok 9 Gambaran Scan. Di sini saya melanjutkan tugas nomor 4 menghapus data atau delete, menghapus data produk dengan kriteria produk dengan rating di bawah 3.5. Ya, langsung saja kita ke MySQL. Ya, di sini saya sudah membuat query-nya dan saya akan menjalankan query ini. Ya, di sini saya sudah menjalankan query-nya dan kita akan mengecek produk yang terhapus. Ya, di sini saya akan mengecek di select from. Saya jalankan, mau lihat. Dan di sini sudah terlihat jika ada data yang telah dihapus. Ya, di sini kita melihat data Blender sudah terhapus karena rating data Blender cuma 2.0. Sedangkan di sini menghapus produk yang ratingnya 3.5. Ya, dan soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk soal nomor 5 yaitu operasi gabungan CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Di sini saya akan melanjutkannya. Yang pertama, poin pertama kita akan membuat produk baru bernama Mousepad Gaming dengan kategori aksesoris dengan harga sekian, terjual sekian, dengan rating sekian dan tanggal sekian dari kota Yogyakarta. Langsung saja kita akan ke MySQL. Kita akan buat query terlebih dahulu. Saya akan skip untuk pembuatan query-nya karena makan waktu cukup lama juga. Saya skip dulu. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya ya. Di sini saya menggunakan insert into untuk memasukkan data ini ke dalam tabel penjualan produk. Nah, dengan values data Mousepad Gaming dengan aksesoris, dengan kategori produk aksesoris, harga sekian, jumlah sekian, dan dari kota pembeli Yogyakarta. Kita coba jalankan. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Kita jalankan. Nah, di sini untuk mengecek apakah data tersebut sudah masuk, kita menggunakan select from penjualan produk yang tadi lagi. Kita select. Nah, di sini data dari Mousepad Gaming sudah masuk dengan nama produk Mousepad Gaming, kategori produk aksesoris, harga sekian, jumlah terjual sekian, rating sekian, tanggal penjualan sekian, dan kota pembeli Yogyakarta, yang saya sesuaikan dengan soal nomor 5 tadi, poin soal nomor 5 tadi. Ini
Nah, selanjutnya poin kedua, kita harus mengupdate harga produk tersebut menjadi 175.000. Nah, langsung saja kita akan buat query-nya. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya. Di sini saya menggunakan update penjualan produk. Di sini saya mengupdate tabel penjualan produk dan men-set harga 175.000 di mana nama produk Mousepad Gaming saya set harganya 175.000. Kita langsung coba jalankan saja. Ctrl S terlebih dahulu, kita jalankan. Lalu kita gunakan select lagi ya, select dari tabel penjualan produk lagi untuk mengetahui isi tabel. Nah, di sini Mousepad Gaming yang tadinya harganya itu 150.000 sekarang menjadi 175.000 sesuai dengan query yang sudah saya buat tadi. Di sini 175.000 yang berubah hanya harganya ya, karena di sini saya sudah men-set harga di sini. Ini sudah astagfirullah. Mohon maaf atas kelewat teman saya tadi ya. Di sini sudah tersave 195.000 dan poin selanjutnya itu adalah menampilkan semua produk aksesoris beserta total pendapatan harga dikali jumlah terjual. Nah, langsung saja kita akan buat query-nya. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya. Ini select nama produk, kategori produk, harga, jumlah terjual. Di sini saya harga dikali jumlah terjual. Saya tambahkan S total pendapatan untuk menamainya nanti di sini. Jadi namanya total pendapatan from dari penjualan produk, di mana kategori produk itu adalah aksesoris. Nah, jika kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini akan muncul kategori aksesoris yaitu Mousepad Gaming tadi dengan harga 109.000. Di sini ada tambahan total pendapatan. Nah, total pendapatan ini berjumlah sekian. Nah, ini dihasilkan dari harga yang dikali jumlah penjualan tadi yaitu 175.000 dikali 20 sehingga menghasilkan nilai sekian. Ini adalah total pendapatan dari penjualan Mousepad Gaming tadi. Oke, untuk nomor 5 poin berapa tadi? Poin ya, dari poin keempat. Sekarang kita langsung ke poin ya, dari poin ketiga. Jadi kita langsung ke poin keempat, yaitu menghapus produk tersebut. Langsung saja kita akan menghapus produk tersebut. Nah, di sini untuk poin terakhir saya akan langsung saja, di mana saya akan mendelete from penjualan produk where di mana kategori produk sama dengan Nah, di sini sudah saya buat query-nya di sini delete from penjualan produk. Saya bermaksud untuk mendelete sesuatu dari penjualan produk di mana kategori produk itu adalah aksesoris. Nanti jika ini dijalankan, sebelum itu kita akan mengecek dulu untuk isi dari tabel penjualan produk tadi. Nah, di sini ada Mousepad Gaming ya, masih ada Mousepad Gaming. Nah, ketika query ini dijalankan, maka Mousepad Gaming akan hilang. Kita coba cek lagi. Nah, di sini kategori Mousepad Gaming sudah hilang ya. Kategori Mousepad Gaming ini sudah hilang karena tadi saya delete kategori produk, di mana kategori produknya itu aksesoris, saya delete di sini dari tabel penjualan produk. Nah, di sini kategori aksesoris ini hanya Mousepad Gaming tadi. Jadi kategori Mousepad Gaming aksesoris itu di sini terhapus karena saya menjalankan query ini. Nah, di mana berarti poin nomor 5 sudah berhasil. Oke, sekian mungkin
video penjelasan praktikum basis data unit 1 ini tentang ini ya, kita sebenarnya di sini kesimpulannya kita diajarkan untuk melakukan CRUD, yaitu operasi CRUD, yaitu create, read, update, delete. Nah, di sini tujuannya untuk kita memahami cara untuk merekayasa isi tabel, dan isi tabel. Ya, mungkin saja untuk video pembahasan ini, praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.